Tadi saya nunggu aku, nggak tahu ada rongsokan lewat. Nah, saya lihat dia bawa kipas angin ini, kipas angin bekas kan. Saya tanya, berapa itu dijual? Dia bilang katanya 20.000 kan. Itu, oh sudah saya tawar 15.000. Nggak tahu dikasih. Karena saya minat tuh, karena bentuk fisiknya masih lengkap. Memang sih posisinya agak kotor karena ini mungkin bekasnya disimpan di gudang lah, rusak sudah lama ya. Tapi karena saya tadi minat karena fisiknya masih lengkap, dari bentuk casingnya atau bentuk tombol ini masih lengkap, makanya saya ambil. Terima kasih, uji coba mungkin bisa kita hidupkan kembali. Nah, saya yakin insya Allah ini bisa diservis karena fisiknya masih lengkap. Kalau misalkan Anda semua mau belajar menghidupkan kipas angin ini bagaimana, ya ikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, and share channel saya YouTuber Pemula. Yang perlu dibutuhkan untuk servis kipas angin ini, yang pertama obeng ini sangat utama. Yang kedua tang untuk nyongkel apa aja. Terus ini untuk ngecek masih nyambung nggak aliran, atau maksudnya masih nyambung nggak kabel yang kipas angin dinamo tadi mati ini. Oke, ini pertama kita buka dulu baling-balingnya ini. Kita buka dulu. Kayaknya masih agak keset nih. Nah, ini kipas angin ini masih lancar nih. Tapi kenapa kok bisa mati ya? Kita cek kabel ini ada masalah atau enggak di kabel atau kabel api. Cuman biasanya kalau misalkan kipas angin yang ada remote seperti ini kalau saya menanyakan ini masalahnya remote dulu, karena api utama listrik itu masuk dari listrik langsung ke remote ini dulu, baru ke kipas. Jadi harus dulu kita cek, kita buka dulu ini. Jadi kalau misalkan selesai kipas angin ini kita anggap sudah fungsi, ya sudah, baru kita bersih karena ngikut waktu. Kalau kita bersih dulu, kipas anginnya bagus, nggak taunya nggak hidup. Yang kita bukanya ya. Nah ini sudah terbuka. Nah, kita lihat ini komponennya gimana ini. Kita lihat. Nah, biasanya kalau misalkan komponen seperti ini kan remote-nya nggak ada ini. Jadi bisa jadi ini yang rusak ini di IC ini, karena ini ya, kelihatannya ada IC. Nah ini kayaknya masih lengkap, tidak ada masalah ya, masih bagus. Oke, masih bagus ya. Biasanya kalau misalkan ada yang rusak, ada yang korslet atau kebakar, jadi gosong ini alatnya. Jadi itu ini kayaknya ini masih bagus. Nah, kita cek pakai alat ini. Cek kabel penghubung api ya. Nah, kabel penghubung api masih bagus, berarti kabel apinya nggak putus. Oke, kita cek kabel api sudah masuk. Terus kabel jack dari yang asumsi kita cek juga sini. Ini masih jalan, berarti masih ada hubungan. Kalau listrik masuknya belum putus, berarti ini nggak masalah. Kita cek tadi aliran antara
kabel 1 dan 2 ini kita cek pakai avometer. Kita ambil yang 1K, kita satukan sini antara dua pala ini. Kalau misalkan di avometer nih jalan, nah ini kan berarti aliran listrik masih nyambung. Atau kalau misalkan maksudnya tuh dinamonya masih nyambung, belum putus atau belum kebakar. Jadi diprediksi mungkin masih bisa. Masalah di dinamonya mungkin kotor atau mungkin keset lah istilahnya. Oke, kita buka. Ini kita tutup dulu. Tapi entar dulu tutupnya, kita buka dulu dinamonya. Kita biar kita langsung biar nggak ngabisin waktu. Kita langsung buka ini. Ya, kita buka. Tapi sebelum buka tutup ini jangan lupa buka ini, di sini ada baut, kita nggak bisa diangkat kan, benar kan? Jadi kita buka dulu, buka ini baut di sini, kita buka dulu. Nah ingat bautnya jangan sampai lupa, jangan sampai salah pasang. Aduh, maksudnya enggak begitu jelas kalau lihat kita sebelum. Jadi ya bukannya ya, ada yang kantong yang jatuh di kumparan atau ada jatuh di dinamo, cek dulu. Kita harus sambil buka sini sambil nginget nih gimana posisi baut tadi. Jangan asal buka, tapi nggak bisa balikinnya. Nah ini tali putar terus. Nah kayaknya ini kesat. Nah, ini kesat. Jadi kita kalau misalkan ini kesat banyak kotorannya kita hilangi. Kalau misalkan Anda ada kuas, pakai kuas bagus. Nah ini kita kasih minyak. Nah ini bukan sembarang minyak nih. Ini minyak khusus kipas angin. Atau dengan kata lain minyak kalau untuk motor itu minyak bensin lah. Ini minyak bensin. Nah, bautnya seperti baut bensin. Ini minyak untuk biar kotoran hilang. Minyak. Oke, sudah selesai, dikit aja cukup. Nah, kita buka. Nah, sudah mulai. Nah, kan sudah selesai. Oke, sebelum kita pasang ini kita uji coba dulu. Tapi kan kabel-kabelnya harus kita perhatiin dulu. Jangan sampai kabel kita itu konslet. Kita teliti dulu kabel satu persatu. Oke. Ya, oke, kita tes ke colokan listrik. Ini juga kabelnya harus hati-hati ya, yang ini. Jangan sampai kesenggol tangan. Oke, kita cek. Nah, saya sudah rutak. Nah, ternyata bisa rutak ya. Nah, oke, ini tip dari saya. Kipas angin sudah mulai berputar. Tahap selanjutnya ialah pengembalian atau penutupan kembali yang sudah kita buka tadi. Ini kita balik, asal kita tutup lagi. Terus kipas angin itu, tapi sebelum kita tutup tadi bersih dulu, yang kotor-kotoran tadi kita bersih dulu, setelah itu kita tutup. Oke, ini cara bersihnya. Bersih pakai minyak air biasa juga bisa, minyak itu juga bisa. Di sini tutorial dari saya untuk menghidupkan kipas angin yang sudah dianggap bekas. Alhamdulillah ini sudah bisa muter kembali. Untuk video selanjutnya ikuti saya. Jangan lupa subscribe, like channel supaya bisa menambah wawasan kita bersama.